warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sisna Dizadela. Saya Nana Hairunisa. Di video kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan guru di Indonesia, yaitu tentang kedisiplinan para guru-guru yang dianggap menurun. Iya, betul banget tuh Teh. Jadi banyak beredar bahwa guru-guru zaman sekarang tuh kurang memencarkan kedisiplinan yang baik kepada sekolah bahkan murid-muridnya. Betul banget. Jadi dari kasus yang udah saya baca atau yang sudah beredar, yaitu masalah utama dari para guru-guru yang sedang dihadapi sekarang itu adalah rendahnya kedisiplinan. Jadi banyak guru yang tidak tepat waktu datang sekolah, bahkan datang lebih awal. Dan banyak guru-guru juga yang datang ke sekolah hanya untuk absen. Terus juga guru-guru itu kurang mempersiapkan bahan ajarnya seperti RPP gitu Teh. Betul sekali tuh Teh. Saya juga setuju dalam pengamatan di kelas sekolah. Bahkan ada guru yang datang hanya untuk fingerprint, lalu langsung pulang tanpa mengerjakan apapun. Ini jelas menunjukkan ketidakdisiplinan yang berpotensi merugikan siswa dan kualitas sekolah. Ya, jadi mungkin munculnya ketidakdisiplinan ini berasal dari beberapa faktor. Salah satunya adalah mungkin kesadaran diri para gurunya yang kurang ya mengenai pentingnya disiplin dalam mendidik. Terus juga selain itu mungkin ada faktor eksternal yang kurang, yaitu kurang pengawasan atau motivasi yang memadai dari pihak sekolah atau pemerintah gitu. Nah, akibat dari rendahnya kedisiplinan ini itu sangat besar Teh. Jika guru tidak disiplin, proses pembelajaran menjadi tidak optimal. Perangkat pembelajaran yang tidak disiapkan, waktu yang terbuang sia-sia, dan pelajaran yang tidak efektif tentunya akan merugikan siswa. Hal ini bisa berujung pada menurunnya kualitas pendidikan yang akan berdampak langsung pada perkembangan peserta didik. Ya, menurut aku juga kepala sekolah itu bisa menggunakan teori komunikasi interpersonal untuk menangani masalah ini. Misalnya melakukan komunikasi yang lebih terbuka kepada para guru. Terus juga kepala sekolah juga bisa mengadakan pertemuan secara rutin untuk menekankan pentingnya disiplin dan memberikan kesempatan bagi para guru untuk menyampaikan masalah yang mereka hadapi. Saya setuju banget tuh Teh. Kepala sekolah bisa membangun komunikasi yang lebih efektif dengan menggunakan pendekatan motivasional. Selain itu, memberikan umpan balik positif dan konstruktif kepada guru yang disiplin juga bisa menjadi cara untuk meningkatkan kedisiplinan di kalangan guru. Selain itu juga menggunakan teori komunikasi organisasi itu juga penting ya. Kepala sekolah bisa menciptakan sistem yang jelas terkait evaluasi dan sanksi bagi para guru yang tidak disiplin. Dengan adanya aturan yang jelas dan transparan, guru juga akan lebih termotivasi dan untuk mematuhi standar kedisiplinan yang sudah diterapkan oleh sekolah. Nah, menurut saya, alternatif yang paling memungkinkan dilakukan adalah mengadakan pertemuan rutin yang melibatkan pihak seperti guru, kepala sekolah, dan komite sekolah. Dalam pertemuan tersebut, bisa dilakukan evaluasi kinerja guru dan membahas masalah yang dihadapi. Selain itu juga, kepala sekolah bisa memberikan teguran atau sanksi yang sesuai bagi guru yang terbukti tidak disiplin. Ya, saya setuju juga dengan alternatif tersebut karena untuk pertemuan rutin itu mungkin kan adanya komunikasi dua arah ya antara kepala sekolah dan juga para guru-guru. Selain itu juga akan ada evaluasi kinerja secara berkala. Guru juga bisa lebih merasa terawasi dan termotivasi untuk meningkatkan disiplinnya. Di sini juga bisa memberikan kesempatan bagi kepala sekolah untuk memberikan arahan yang lebih jelas kepada para gurunya. Betul tuh Teh. Dan dengan melibatkan komite sekolah, seluruh elemen yang terkait bisa bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih disiplin. Ini juga bisa meningkatkan rasa tanggung jawab bersama antara guru, kepala sekolah, dan komite sekolah untuk meningkatkan kualitas sekolah. Ya, terus juga ada artikel yang aku baca ya, yang aku sangat setuju dengan pernyataannya dari seorang koordinator pengawas, yaitu Stefan Talo. Beliau menyatakan bahwa ada seorang guru yang datang hanya untuk tanda tangan absen saja, kemudian menghilang begitu saja tanpa melakukan atau mengimplementasikan tugasnya sebagai seorang guru. Nah, hal itu tuh menunjukkan bahwa sangat mencerminkan rendahnya akan tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Itu juga bukan hanya soal absensi, tetapi tentang komitmennya untuk mendidik dan mengurus siswa dengan penuh dedikasinya. Benar banget tuh Teh. Bahkan menurut artikel, ada faktor lain yang menghambat penegak disiplin, seperti diskriminasi dalam memberikan sanksi. Guru yang disiplin merasa tidak dihargai ketika tidak ada tindakan tegas terhadap rekan-rekannya yang malas. Ini bisa menciptakan lingkungan yang tidak produktif di sekolah. Oke, terus juga fenomena indisipliner guru ini bisa terkait dengan budaya sekolahnya. Jadi dalam teori budaya organisasi, budaya yang berkembang di sekolah itu mempengaruhi sikap atau perilaku gurunya. Kalau pimpinan tidak
konsisten menegakkan disiplin, maka budaya disiplin menjadi rendah dan gampang terbentuknya. Seperti itu. Betul banget teh. Seperti yang dikatakan Edgar Sage, budaya organisasi terbentuk dari nilai dan norma yang diterima bersama. Kalau kepala sekolah tidak menegakkan disiplin dengan tegas, pesan tentang kedisiplinan sangat sulit diterima oleh guru-guru yang lainnya. Ya, komunikasi itu sangat berpengaruh besar ya. Jadi, kepala sekolah perlu membangun komunikasi efektif secara dua arah yang jelas. Jika komunikasinya hanya perintah top down, maka budaya disiplin yang diinginkan sulit tercapai. Penting juga memberikan penghargaan pada guru yang disiplin tuh teh. Karena ini sesuai dengan teori komunikasi organisasi yang mengatakan bahwa reward bisa memperkuat perilaku positif dan membangun budaya yang mendukung kedisiplinan. Ya, jadi komunikasi yang efektif itu dan penghargaan akan menciptakan budaya disiplin di sekolah. Kepala sekolah juga harus menjadi contoh yang baik dan membangun budaya tersebut lewat komunikasi yang jelas. Betul, saya setuju banget dengan pendekatan ini. Perubahan budaya akan menjadi lebih alami dan kedisiplinan menjadi nilai bersama, bukan hanya sekedar aturan. Ya, saya rasa juga ini menunjukkan pentingnya pembinaan karakter dan kesadaran diri dari para gurunya. Tentu aja kepala sekolah lagi-lagi harus memberikan pembinaan kepada gurunya yang tidak disiplin. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana guru itu sendiri menyadari tanggung jawabnya. Mereka harus memahami bahwa mereka bukan hanya seorang pengajar, tetapi juga mendidik dan menjadi contoh yang teladan bagi para siswanya. Saya setuju banget tuh teh, tapi untuk membuat perubahan nyata, kita juga perlu ada evaluasi tuh teh, dan sistem penghargaan serta hukuman yang jelas. Seperti yang disarankan dalam artikel yang saya baca, misalnya nih, memberikan penghargaan bagi guru yang menunjukkan dedikasi lebih, dan memberikan sanksi yang sesuai bagi mereka yang tidak disiplin. Hal ini akan mendorong adanya perubahan positif di dalam pendidikan. Betul, saya setuju ya. Jadi, salah satu cara yang bisa diterapkan adalah dengan membuat sistem evaluasi yang lebih menantang bagi para guru, seperti memantau kehadiran guru dengan sistem absen yang lebih ketat dan rutin mengevaluasi kinerja mereka. Kepala sekolah juga perlu lebih aktif melakukan pengawasan dan memberikan umpan balik yang konstruktif pada guru. Tapi jangan lupa teh, motivasi internal juga sangat penting. Sebagaimana dikatakan oleh Steven Talo, guru harus menganggap murid seperti anak sendiri. Karena jika kita punya rasa tanggung jawab terhadap anak didik kita, tentunya kita akan lebih disiplin dan lebih fokus dalam pekerjaan kita. Karena itu, akhirnya kita bekerja untuk mereka, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ya betul, itu yang paling penting ya teman-teman. Disiplin bukan hanya soal kehadiran waktu, tapi juga tentang kualitas dalam mengajar, mendidik, dan membimbing para siswa. Jadi bukan hanya kepala sekolah saja yang harus bertanggung jawab atas permasalahan kedisiplinan guru ini, tetapi kita juga sebagai seorang pendidik, sebagai para guru juga harus memiliki kesadaran diri untuk menjadi teladan yang baik bagi para siswa. Betul sekali tuh teh, guru adalah sosok yang mempengaruhi masa depan bangsa. Jika kita ingin mencetak generasi yang baik, kita harus mulai dengan memperbaiki diri kita sendiri, termasuk kedisiplinan kita sebagai guru. Hanya dengan itu, kita bisa menjadi profesional yang benar-benar memberikan dampak positif bagi pendidikan untuk sekarang ini. Ya, mungkin untuk memulai perubahan ini, kita sebagai calon pendidik bisa mulai menanamkan nilai-nilai disiplin sejak dini, baik dalam pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan begitu, kita dapat menjadi contoh yang baik bagi para siswa dan membantu mereka memahami pentingnya kedisiplinan dalam mencapai tujuan bersama. Bukan itu aja teh, kita harus mulai dari sekarang. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Dengan disiplin yang tinggi, maka kita akan membentuk pendidikan yang lebih baik dan lebih bermakna bagi semua pendidik yang ada di Indonesia. Secara keseluruhan, untuk meningkatkan disiplin guru, perlu ada komunikasi yang lebih efektif antar kepala sekolah dan guru, serta evaluasi kinerja yang transparan. Disiplin yang tinggi dari guru akan berdampak bagi kualitas pendidikan yang lebih baik untuk para siswa. Saya harap semoga dengan adanya pertemuan rutin dan evaluasi yang jelas, kita bisa mendorong perubahan positif dalam dunia pendidikan, khususnya di kalangan guru-guru di Indonesia. Ya,
Semoga langkah-langkah yang diambil oleh kepala sekolah dan semua pihak yang terkait dapat membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Dan semoga setiap guru di Indonesia semakin menyadari tanggung jawabnya dan meningkatkan kedisiplinannya untuk kebaikan pendidikan di Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dari diri kita sendiri dan terus mendorong perubahan menuju pendidikan yang lebih baik. Oke, karena pembahasan kita kali ini sudah selesai, maka kami tutup saja ya Teh. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan pandangan kami. Kita tutup saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.